Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah sosial budaya dengan tujuan sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2022-2023 dengan metode unjuk kerja. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Juwita Desri Ayu STRKEP, MKEP, dan dengan beberapa anggota kelompok kami dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Saya sendiri Elma Wirdadetriana dengan NPM 220105016. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Septiani, NPM 220105015 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alim Pramujita Saputri, saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan nomor NPM 220505018. Elkat Rahayu dengan NPM 2201050117. Itu tadi adalah beberapa anggota kelompok kami. Langsung saja di sini saya akan memberitahukan topik pembahasan kami yang sangat menarik, yaitu terkait dengan perihal aspek sosial budaya pada masa nifas dan bayi baru lahir. Pokok pembahasan di dalamnya ada makna nifas, interaksi dengan bayi, psikologi kehilangan, persepsi budaya pada masa nifas dan bayi baru lahir, dan perilaku seks saat nifas. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna nifas. Apa sih yang teman-teman semua tahu tentang makna nifas? Jadi, makna nifas adalah semangat atau kesungguhan dan mental wanita pada saat mengejan. Untuk apa sih mengejan? Jadi, untuk meningkatkan kelancaran proses persalinan. Di makna nifas itu ada postur pinggul atau tulang pelvis yang kuat dan kokoh. Gunanya untuk apa sih? Ya, untuk dukungan positif bagi lancarnya janin pada saat keluar. Jadi, selain postur pinggul atau tulang pelvis, ada juga ukuran janin, teman-teman. Ada posisi janin atau kesehatan janin. Gunanya untuk meningkatkan kelancaran pada saat proses kelahiran. Jadi, pada saat proses kelahiran, ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan ada impian bahagia. Jadi, pada saat proses kelahiran itu tuh bercampur aduk. Seperti ya, kita menanti akan adanya seorang bayi yang lahir. Jadi, pada saat proses kelahiran, ada tumpahan darah tuh teman-teman semua, dapat menyebabkan stres pada ibu. Namun, ada namunnya nih. Namun, pada saat kehadiran bayi di sampingnya bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri untuk ibunya maupun keluarganya. Jadi teman-teman semua, sebelum masa kelahiran ataupun masa nifas, pasti nih ada masa hamil dulu, terus bersalin baru nifas. Apa sih masa nifas? Nifas itu masa keadaan bagi wanita sehabis melahirkan, sampai pulihnya organ-organ pada tubuh akibat hamil dan melahirkan. Berapa lama sih waktu nifas? Ya, 40 sampai dengan 60 hari melahirkan, sesuai dengan proporsi ibunya masing-masing ya, teman-teman semua. Interaksi dengan bayi. Yang pertama ada teori benda. Bayi baru lahir tentu saja belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ibu yang melahirkan mereka. Maka dari itu, interaksi ibu dan bayi di tahun pertama kelahiran bayi merupakan sebuah fondasi bagi kesehatan bayi di kemudian hari. Bagaimanapun, faktor-faktor yang berkontribusi dengan interaksi ibu dan bayi akan berdampak pada perkembangan kehidupannya kelak. Karena bayi sendiri tidak bisa merespon dengan cara-cara tertentu.
Ini ada psikologi prenatal. Psikologi prenatal adalah perkembangan emosi bayi sudah berkembang sejak dini atau masa konsepsi. Jadi, keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama tempat anak berinteraksi dan memperoleh kehidupan emosional, sehingga membuat keluarga mempunyai pengaruh yang dalam terhadap anak. Keluarga juga merupakan lingkungan alami yang memberi perlindungan dan keamanan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak. Maka dari itu, interaksi ibu dan bayi harus dijalin sejak dalam kandungan, bisa juga dengan stimulasi suara, agar ibunya sendiri bisa melihat respon bayi tersebut. Yang terakhir itu ada bidang profesional. Interaksi mempunyai berbagai manfaat untuk bayi maupun untuk ibu. Jika terciptanya interaksi yang baik antara ibu dan bayi, terutama saat pemberian ASI, dapat menumbuhkan rasa percaya diri seorang ibu, pertumbuhan dan perkembangan bayi, dan kecerdasan emosionalnya. Adapun pada bayi yang kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi karena kurangnya interaksi dan kerakutan bayi, sehingga berpotensi mengalami masalah intelektual, emosional, moral, dan sosial di kemudian hari. Maka dari itu, seorang bidan profesional mampu memberikan bimbingan kepada ibu hamil bagaimana cara melakukan interaksi dan komunikasi dengan bayi secara berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan persepsi budaya pada saat masa nifas. Apa sih yang teman-teman tahu tentang persepsi budaya? Jadi, persepsi budaya itu tidak semua masyarakat memiliki konsep yang sepadan dengan konsep pada saat masa nifas. Nah, apa sih persepsi budaya itu? Persepsi budaya itu kepercayaan atau kesadaran suci masyarakat terhadap nilai atau norma kehidupan. Bermula dari agama, adat dan budaya, atau pantangan atau anjuran pada saat masa nifas. Apa sih contohnya? Apa ya? Jadi contohnya, ibu di suku Dayang, Sanggau, Kalimantan Barat, dilarang untuk makan daging rusa yang berusia 3 bulan, ayam pada saat 1 bulan, baby 8 hari, sapi 1 bulan, telur 1 bulan, sayuran bersifat daging 1 bulan, sayuran berbumbu 1 bulan. Jika dilanggar, ibu akan terkena badi atau kualat, teman-teman semua, karena ibu yang habis melahirkan badannya bersifat dingin, dan jika dimakan maka akan sakit. Jadi pada saat persepsi budaya ini tergantung kepercayaan budayanya masing-masing, dan tidak semua ada persepsi budaya ya teman-teman, dan mungkin kepercayaannya juga berbeda. Psikologi kehilangan. Bidan kepada klien wajib memberikan status bayi tersebut hidup ataupun meninggal. Karena wanita yang saat kehilangan bayi, reaksi emosionalnya berkembang dari depresi, trauma, dan tersadarkan. Sebagai bidan yang profesional, wajib memberikan dampingan atau bimbingan, membantu penyadaran kepada wanita tersebut yang sedang merasakan kehilangan. Seseorang ibu atau seseorang wanita yang baru saja kehilangan seorang bayi pasti mengalami depresi. Di fase depresi ini sering menunjukkan sikap-sikap yang menarik seperti tidak mau makan, sangat menurut, tidak mau berbicara, kadang juga mengalami ingin bunuh diri, dan perasaannya tidak berharga. Gejala fisiknya susah tidur, letih. Kita sebagai bidan yang profesional harus dapat berempati kepada klien kita atau
orang lain yang sedang mengalami kehilangan orang lain di fase depresi, kita mampu memberikan empati seperti memahami dan ikut merasakan terhadap apa yang dirasakan klien kita, pasien kita, atau orang lain. Saya di sini akan menjabarkan tentang perilaku seks pada saat nifas. Yang pertama adalah, apakah pada saat nifas berhubungan seks? Oke, tentunya di kala masa nifas adalah masa pemulihan untuk seorang wanita yang baru saja melahirkan. Kemudian, wanita cukup lama untuk masa pemulihan ini. Biasanya waktu bulan sekitar 6 minggu atau bahkan bisa lebih. Dilanjut dengan poin yang kedua adalah derajat sakit pada organ kelahiran. Wanita yang baru melahirkan biasanya akan merasakan sakit pada organ kelahirannya, kemudian akan menderita disparonia atau nyeri dalam berhubungan intim, lalu kemudian merasakan trauma, dan yang terakhir adalah tidak bergairah dalam melakukan hubungan intim. Kemudian di sini ada peran bidan. Peran bidan di sini cukup penting bagi ibu yang sedang dalam masa nifas. Kemudian peran bidan adalah memberikan pencerahan pada suami istri dalam menghadapi masa nifas, kemudian beri waktu untuk istri untuk memulihkan fisiknya, dan pihak laki-laki harus bisa memiliki kesadaran untuk mendukung dan membantu proses pemulihan pada saat nifas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekeliruan dalam pembahasan, saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengamu kami, yaitu Ibu Juta Desri Ayu, STR Kep Mkep, dan kepada penyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.